saya Nidya Rahmawati, NPM 00153. Dan perkenalkan, nama saya Kurnia Rahma dengan NPM 00102. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang monopoli. Monopoli adalah suatu kondisi pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar barang atau jasa tertentu. Dalam situasi ini, penjual atau produsen tersebut memiliki kekuatan pasar yang sangat besar dan dapat menentukan harga serta kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan tanpa adanya pesaing. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar barang atau jasa dalam suatu industri atau wilayah. Monopoli perusahaan yang menjadi penjual modal suatu produk tanpa adanya barang substitusi yang diikuti sebab dasar monopoli adalah sifat masuk. Monopoli tetap menjadi penjual tunggal di pasarnya karena perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar dan bersaing di harga. Next. Eksklusif tiga efisien daripada sejumlah besar produsen. Next. Produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu. Suatu teknologi infrastruktur atau kapital yang tersedia seperti monopoli potensial Australia dan disebut pilihan karena memberikan izin monopoli kepada ini menyebabkan harga lebih tinggi daripada sistem kompetisi. Dengan memungkinkan pelaku monopoli untuk memasang harga lebih tinggi dan memperoleh keuntungan lebih besar. Penting tentang
Baik, selanjutnya itu memaksimalisasi keuntungan. Di figur 4 ini menggambarkan kurva permintaan, kurva pendapatan marginal, dan kurva biaya untuk perusahaan monopoli. Dari ketiga kurva ini seharusnya kita kenal kurva permintaan dan pendapatan marginal sama seperti pada figur 3 sebelumnya. Kurva biaya seperti yang telah kita lihat pada 2 bab sebelumnya. Ketiga kurva ini membuat seluruh informasi yang kita perlukan untuk menentukan tingkat pengeluaran yang dipilih oleh pelaku monopoli untuk memaksimalkan keuntungan. Next. Pada slide selanjutnya yaitu keuntungan monopoli. Keuntungan monopoli sama dengan keuntungan pendapatan total TR dikurangi biaya total keuntungan sama dengan TR dikurangi TC. Kita dapat menyatakan ulang yaitu keuntungan sama dengan TR per Q dikurangi TC per Q dikali Q. TR per Q adalah pendapatan rata-rata yang sama dengan H dan TC per Q adalah biaya rata ATC. Dengan demikian yaitu keuntungan P dikurangi ATC dikali Q. Persamaan keuntungan ini yang sama dengan persamaan keuntungan perusahaan kompetitif. Memungkinkan kita untuk mengukur keuntungan pelaku monopoli dalam grafik yang kita buat. Next. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan pelaku monopoli atau biasa disebut dengan beban sosial. Kesejahteraan di pasar yang dimonopoli sama seperti semua pasar, meliputi kesejahteraan konsumen maupun produsen. Kapanpun seorang konsumen membayar $1, tambahkan kepada seorang produsen akibat harga monopoli. Konsumen tersebut rugi sebanyak 1 kali. Next. Selanjutnya yaitu ketidakefisien monopoli. Jumlah yang diproduksi dan dijual oleh pelaku monopoli di samping yaitu tingkat efisien sosial. Kerugian bahan baku digambarkan oleh segitiga di antara kurva permintaan dan kurva biaya marginal. Next. Bisa di next. Slide selanjutnya itu kebijakan politik terhadap monopoli. Perusahaan monopoli memproduksi lebih sedikit daripada jumlah yang dikehendaki secara sosial. Sebentar. Dan akibatnya menekan harga di atas biaya marginal. Para pembuat kebijakan di pemerintahan dapat merespons persoalan ini dengan salah satu dari keempat cara berikut ini, yaitu pertama dengan berupaya menjadi industri monopoli lebih bersifat kompetitif. Yang kedua yaitu meregulasi perilaku perusahaan monopoli. Yang ketiga yaitu mengubah sebagian perusahaan monopoli swasta menjadi perusahaan politik. Dan yang terakhir yaitu dengan tidak melakukan apa-apa. Next. Selanjutnya yaitu meningkatkan kompetisi dengan undang-undang antitrust. Nah, undang-undang antitrust ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terkadang perusahaan melakukan merger bahkan bukan untuk mengurangi persaingan, melainkan untuk menurunkan biaya melalui produksi bersama yang lebih efisien. Manfaat dari merger itu terkadang disebut sebagai sinergi. Next. Nah, pemerintah dapat mengatasi monopoli dengan 3 cara, yaitu yang pertama regulasi. Nah, apa sih regulasi itu? Regulasi adalah cara lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan monopoli, yaitu dengan meregulasi perilaku perusahaan pelaku monopoli. Cara yang kedua yaitu kepemilikan publik.
Kebijakan ketiga yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani monopoli adalah kepemilikan publik. Artinya, alih-alih meregulasi monopoli alamiah yang dilakukan oleh perusahaan swasta, pemerintah sendiri dapat menjalankan monopoli. Next. Dan cara pemerintah yang terakhir untuk mengatasi monopoli yaitu tidak melakukan apa-apa. Tingkat kegagalan pasar dalam perekonomian Amerika jauh lebih kecil daripada kegagalan politik yang muncul akibat ketidaksempurnaan kebijakan ekonomi yang terdapat dalam sistem politik yang ada. Next. Slide selanjutnya yaitu analisis diskriminasi harga. Apa sih diskriminasi harga itu? Yaitu situasi pelaku monopoli mengetahui dengan tepat kesediaan barang masing-masing konsumen untuk membayar dan dapat menentukan harga yang berbeda kepada masing-masing konsumen. Dalam setiap kasus, pelaku monopoli menentukan harga masing-masing konsumen tepat sesuai dengan kesediaan mereka untuk membayar dan perilaku monopoli tersebut memperoleh surplus dalam semua transaksi. Next. Nah, dalam monopoli ini ada beberapa contoh diskriminasi harga, yaitu antara lain yang pertama tiket bioskop, tiket pesawat terbang, diskon, bantuan keuangan, terakhir contohnya yaitu diskon jumlah. Next. Dari PPT yang kami paparkan ini ada sedikit kesimpulan tentang monopoli, yaitu perilaku perusahaan yang memiliki kendali atas harga yang mereka tetapkan. Untuk pertanyaan ini, di satu sisi, monopoli adalah praktik yang banyak dilakukan. Sebagian besar perusahaan memiliki kendali atas harga yang mereka tetapkan. Mereka tidak dipaksa untuk memasang harga pasar untuk produk mereka karena tidak sama persis dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Namun, perusahaan-perusahaan dengan gaya monopoli besar jarang ditemukan. Hanya sedikit saja barang yang benar-benar unik. Sebagian besar barang memiliki pengganti atau substitusinya. Bahkan jika tidak sama persis yang hampir mirip, pada akhirnya daya monopoli merupakan tingkat terjadinya monopoli itu sendiri. Next. Kami memaparkan sedikit cuplikan video singkat tentang materi monopoli. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.